Kisah Nabi Harun. Nabi Harun adalah kakak kandungnya Nabi Musa alaihissalam. Selisih berapa tahun? 7 tahun. 5. Kebanyakan mengatakan selisih 3 tahun di atasnya Nabi Musa. Nah, siapa tadi? Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa. Nah, pada waktu melawan Firaun, Nabi Musa ini berdoa kepada Allah agar Harun kakaknya ini menjadi nabi, diangkat menjadi nabi. Nah, setelah lama kemudian ternyata benar Harun ini diangkat menjadi nabi karena kefasihannya. Karena apa? Nabi Harun itu fasih, lebih fasih daripada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu agak jelas. Nabi Harun itu lebih fasih dalam segala apapun, dalam berbicara dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah sampai di pinggir Laut Merah, sudah di Laut Utara, bagian Laut Merah, Nabi Musa dan umatnya itu menuju ke arah Tursina atau Sinai, Tursina, untuk membangun sebuah negeri di situ, membangun umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi belum sampai di Tursina, Nabi Musa itu disuruh ke sana duluan sama umatnya. Entah apa, akhirnya Nabi Musa menyetujui. Akhirnya Nabi Musa itu jalan sendirian sampai ke Bukit Tursina. Nah, sampai 40 hari di sana, sampai 40 hari di Tursina, Nabi Musa 40 hari di Tursina. Ternyata apa? Di sana itu umatnya tidak menyusul sampai 40 hari. Sampai Nabi Musa itu mendapatkan kitab Taurat di sana. Turunlah kitab Taurat di Bukit Tursina yang menjadi pedoman Nabi Musa dan umatnya. Nabi Musa turun dari Bukit Tursina ke bawah menemui umatnya. Loh, kenapa kalian itu tidak mau menyusul? Padahal kalian sudah bilang akan menyusul saya. Akhirnya ternyata melihat umatnya itu sudah tidak taat kepada Allah. Umatnya menyembah sebuah lembu emas. Lembu apa? Ya, bentuk anak sapi berbahan emas. Yang buat siapa? Ada yang tahu? Yang buat bernama Samiri. Nah, lembu emas itu disihir oleh Samiri supaya membuat umatnya Nabi Musa itu menyembah lembu. Kenapa? Disihirnya seperti apa? Bisa berbicara. Akhirnya umatnya Nabi Musa goyah imannya dan menjadi penyembah lembu yang terbuat dari emas itu. Padahal kan itu kan barang, benda mati, tapi disihir supaya lembunya bisa berbicara. Kemudian si Nabi Musa itu marah kepada Nabi Harun. Kenapa kok tidak bisa menjaga umatnya? Akhirnya Nabi Harun menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa ini adalah buatan Samiri, disihir supaya bisa berbicara. Nah, setelah dijelaskan, akhirnya Nabi Musa berjalan menemui Samiri dan bilang kepada Samiri supaya menyembah Allah kembali. Tapi ternyata masih bandel. Akhirnya lembu itu dibuanglah ke laut oleh Nabi Musa. Dan sampai akhirnya didakwai lagi oleh Nabi Musa dan umatnya kembali menyembah Allah. Yang tadinya menyembah lembu yang terbuat dari emas. Kemudian menyembah Allah. Hiduplah Nabi Musa bersama Nabi Harun bersama umatnya yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, baca hamdalah bersama.